시간 괜찮으면 들어가서 같이 차 마실래요? 우리 일 얘기해야 되는데 왜 쟤를 끼워? 친구가 오래전에 좋아했던 친구가 있거든요. 어떻게 해야 할지 몰라서 자꾸. 근데 그 마음을 들켰을까 봐 좀 무섭대요. 한심한 놈. 얘나 지금이나 꾸준히 나 차근차근 한식 조리 기능사부터 따봐야. 내가 회의가 있어가지고 먼저 간다. 기자님도 참 좋은 아빠인 것 같아요. 저 그럼 이제 오며 가며 연두랑 이거 뭐죠? 이거 완전 시간을 그때 머물러 있는 거 이제 그만하자. 걸핏하면 창문 두드리고 그런 유치한 짓도 하지 마. 그깟 기억 아무 의미도 없어. 그냥 지난 일이라고. 그러니까 끼어들지 좀 말라고 이제. 끼어들 거야. Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul Love Next Door. Tanpa berlama lagi, episode 6, mari kita review. Sang Hyo menjadi saksi semua pengalaman pertamanya Bae Seo-kyu dari kecil hingga dewasa. Dan seperti biasa, di rumah sebelah suasana sangat dingin. Tak lama Seo-kyu datang menghangatkan suasana dengan membawa banyak masakan yang dibuat oleh ibunya. Ayah Seung-hyo begitu bahagia, bisa makan dengan banyak pilihan. Dan selagi di sini, Seo-kyu pun menyempatkan untuk ke kamarnya Seung-hyo. Dan mumpung Seung-hyo sedang mandi, Seo-kyu pun mencari-cari surat kapsul waktu miliknya. Dan akhirnya Seo-kyu tahu isi dari surat itu. Ia hanya melongo, namun tak lama Seung-hyo datang dan terkejut. Dengan muka serius, ia merobek dan membuang suratnya. Katanya itu hanyalah bercanda. Seo-kyu kesal sekali. Dan selagi di luar, ia menyempatkan juga ke kedainya ayah. Kecintaan Seo-kyu pada masak ternyata turunan dari ayah yang dulunya adalah seorang koki restoran. Seo-kyu mencoba mengutarakan niatnya untuk menjadi koki seperti ayah, tapi ayah melarang. Seo-kyu pun melihat-lihat kembali video dirinya yang sedang berkonten memasak di waktu senggangnya saat bekerja dulu, dan akhirnya membuat keputusan penting. Seo-kyu bercerita pada Moem jika ia sudah mendaftar kelas memasak. Sebagai teman, Moem selalu mendukung keputusan temannya itu, karena dari dulu masakan buatan Seo-kyu memanglah enak. Dengan semangat, Moem mengajak berpesta untuk merayakan impiannya Seo-kyu. Ia lalu mengajak Seung-hyo untuk gabung. Tapi Seung-hyo sok jual mahal, katanya sibuk tak bisa datang. Tadi pagi, Seo-kyu melihat Seung-hyo yang sedang bersama mantan kekasihnya lagi. Seung-hyo memasang wajah bete dan jutek, juga ketus pada Seo-kyu. Mantan kekasihnya menyadari sikap Seung-hyo itu. Katanya ia mau kok dimanfaatkan Seung-hyo untuk menyadari perasaannya. Karena Seung-hyo dan Seo-kyu itu sangatlah manis. Seung-hyo dan Kang Dan-ho berpapasan. Akhirnya keduanya minum bersama dan entah bagaimana awalnya. Tapi Seung-hyo malah curhat. Katanya ada cerita temannya yang sedang galau. Karena menyukai teman masa kecilnya dan selalu tak mendapatkan waktu yang tepat untuk mengutarakan. Hingga kini akhirnya ia menjauh karena tak ingin wanita itu mengetahui perasaannya. Ternyata curhatan itu terdengar ke rumah sebelah. Karena memang rumah Moem dan Dan-ho itu bersebelahan. Moem hanya cekikikan karena sebetulnya ia memang sudah tahu dari dulu. Karena telah membaca suratnya Seung-hyo di mesin waktunya. Dan kini Seo-kyu memulai les memasaknya dengan begitu semangat. Tadi pagi ia sempat berpapasan dengan Seung-hyo lalu ingin bercerita panjang lebar tentang lisensi masakan Korea yang akan diambilnya. Tapi Seung-hyo malah ketus, bikin kesal saja. Tapi ternyata itu hanyalah topeng, karena Seung-hyo langsung mencari tahu tentang impian barunya Seo-kyu itu. Sementara itu para ibu berkumpul seperti biasanya, sedang berbicara ngalor ngidul tentang para suaminya. Dan mengerucut ke ayah Seo-kyu yang selalu saja pulang pagi. Ditambah melihat kedai yang sudah lama tak terlihat buka. Mereka pun curiga, apa jangan-jangan ayah Seo-kyu itu telah berselingkuh? Ibu mencoba menepis, tapi seolah ingin membuktikan, buru-buru ibu pun pulang dan menggeledah kamar. Dan terkuaklah, ibu menemukan sebuah bukti
jika sepertinya ayah sudah mengambil sebuah pinjaman. Sedangkan Moam kembali tak sengaja bertemu dengan Danho di minimarket dan mereka pun berbincang ringan. Moam meminta izin agar bisa bermain dengan Yondu dan sedang asik ngobrol begitu tiba-tiba Danho mabuk. Padahal ia hanya minum sedikit. Mau tak mau sebagai petugas yang baik meskipun jam kerjanya sudah usai. Moam pun membopong tubuh Danho sampai pintu rumahnya. Di tempat lain dalam perjalanan pulang, Seung-hyo melihat ayah Sokyu sedang bersama seorang wanita. Hal itu mengingatkan Seung-hyo pada kejadian dahulu, di mana ibunya meninggalkan dirinya dan pergi bersama dengan seorang pria. Lalu Seung-hyo pun bertemu dengan ayah Sokyu dan mengatakan jika tadi telah melihatnya. Dan entah apa yang dijelaskan ayah, tapi ia meminta Seung-hyo untuk merahasiakan hal itu dari seluruh keluarganya. Dan akhirnya terkuak juga. Ayah baru saja masuk rumah, langsung kena amukan istrinya karena telah mengambil pinjaman lalu menuduh ayah berselingkuh. Ayah pun pasrah karena di mata istrinya ia selalu saja salah. Selama ini merasa tak dihargai karena guna dirinya hanyalah membuat tteokbokki saja. Tapi bukan karena berselingkuh, namun ada sebuah kecelakaan. Jadi, beginilah awalnya. Kedai ayah didatangi dua orang pemuda yang katanya seorang YouTuber dengan followers yang banyak. Mereka pun komplain karena ada rambut di hidangannya. Lalu terjadilah sebuah kecelakaan di mana ayah tak sengaja menumpahkan makanan ke tangan dan pakaian. Ditambah, ayah juga merusak jam tangan mahal pemuda itu. Akhirnya ayah pun dituntut harus mengganti rugi penuh. Maka dari itu setiap malam ayah bekerja keras mengumpulkan uang menjadi supir pengganti. Dijelaskan seperti itu, ibu sudah tak bisa berkata apa-apa lagi karena suaminya juga sudah memakai uang tabungan rumah tangga mereka. Kedua anaknya pun hanya bisa menenangkan. Sokyu berusaha menenangkan ayah, sedangkan sang adik menenangkan ibu. Sokyu lalu mulai mencari-cari cara bagaimana bisa mendapatkan para penipu itu lagi. Dan esok harinya, tiba-tiba ayah mendapatkan telepon jika para penipu itu sudah ditangkap. Ternyata Seung-hyo berpura-pura menjadi anak dari pemilik kedai dan bertemu dengan dua penipu itu. Namun sebelum memberikan ganti rugi, Seung-hyo meminta dilihatkan jam tangan mahal itu. Dan setelah dilihat, ternyata ia memiliki jam tangan yang serupa. Tapi ternyata milik para pemuda itu adalah palsu. Tak lama Danho pun ikut nimbrung. Tambah ketar-ketirlah para pemuda itu. Seung-hyo juga memperlihatkan bukti CCTV kecurangan para pemuda itu. Dan karena nasib sudah di ujung tanduk, keduanya pun kabur dan berpencar. Hampir saja kehilangan karena mereka begitu licin. Tapi yang satu itu kepentok hingga pingsan. Dan yang satu, Seung-hyo hampir saja kehilangan karena terpisah lampu merah. Tapi Sokyu datang dan melawan pria itu hingga ia terjatuh dan mimisan. Melihat hal itu, Seung-hyo pun langsung menghajar pria itu. Dan tak lama si Kekar, adiknya Sokyu, datang dan langsung memberikan tinjunya pada pria yang sudah menipu ayahnya. Setelah dari kantor polisi, dikira sudah baikan. Ternyata Seung-hyo masih ketus saja pada Sokyu. Bahkan kali ini ia meminta Sokyu tak terjebak di masa lalu. Karena kini mereka sudah dewasa. Jadi jangan melakukan hal yang kekanak-kanakan. Semalaman Sokyu memikirkan perkataan Seung-hyo itu. Dan setelahnya pertengkaran besar pun terjadi. Niat awalnya Sokyu ingin memberikan makanan kesukaan Seung-hyo. Karena tadi di kelas memasak kebetulan membuat makanan itu. Tapi ternyata Seung-hyo diberi itu malah langsung ngegas. Katanya kenapa Sokyu masih terpaku masa lalu dan mengingat hal itu. Jadi meminta Sokyu untuk menjauh dan tak mengganggu Seung-hyo lagi. Dan mulai sekarang benar-benar menjauhlah dari hidupnya. Tapi Sokyu tak mau karena mereka itu dekat dari dulu. Hingga akhirnya meledaklah Seung-hyo. Karena dari dulu dan sekarang Sokyu selalu saja membuatnya menjadi gila. Seung-hyo pun segera pergi dan Sokyu pun membatin. Selama ini ia tahu semua pengalaman pertamanya Seung-hyo. Namun hanya satu yang belum tahu, yaitu cinta pertamanya.
Song-hyo pun segera menyusul Seung-hyo meminta penjelasan kalimatnya tadi. Dan Seung-hyo pun akan menjawabnya nanti di episode 7 mendatang.